Oke, psikologi trading ini jarang banget ya mungkin diajarkan sama banyak trader lain gitu ya, profesional trader lain karena kebanyakan memang di Indonesia belum terlalu populer gitu ya. Tapi ternyata ilmu tentang psikologi ini ternyata banyak saya lihat di internasional itu dipakai saat mereka uh, membentuk suatu tim untuk trading ya. Jadi kalau di luar negeri itu ada modelnya kayak tim trading gitu bersama-sama membentuk suatu grup yang mereka trading bersama-sama dalam satu grup itu dan mereka karena mereka tim, mereka melibatkan profesional lain, misalnya psikiatris atau psikolog gitu ya, untuk membantu mereka uh, optimal, optimal secara pribadi juga gitu. Jadi makanya ilmu ini sebenarnya cenderung baru ya. Kita nggak pernah lihat kelas tentang psikologis trading gitu ya. Tapi it is nice to know gitu ketika kita tahu apa sih boundaries dari psikologi ini yang mempengaruhi nanti kita dalam memutuskan, dalam membuat keputusan dalam trading gitu. Jadi ini pentingnya ketika kita melibatkan ilmu lain gitu ya, yang mungkin agak jauh gitu ya. Kita nggak kepikiran mungkin psikologi ini apa sih gitu ya. Tapi ternyata psikologi itu sangat berperan penting ya karena keputusan kita mau nggak mau walaupun kita seobjektif mungkin kita tuh ada sedikit eh, kalau misalnya ngelihat orang lain buying misalnya beli gitu ya terus kita jadi kepengaruh nih oh, ikutan buying nggak ya ikutan buying nggak ya atau ngelihat candle merah bertubi-tubi gitu ya tapi kita otomatis panik gitu ya, panik gitu ya. Padahal mungkin itu situasi di mana memang posisinya sedang markdown gitu ya. Kita harus lebih objektif dalam menilai. Tapi kita ketika saat itu kita bisa mengambil keputusan yang panik gitu ya, panik. Misalnya pagi hari gitu ya. Kenapa saya selalu bilang ya, jangan lupa 9.10 itu adalah momen gold hours di mana banyak terjadi false breakout ya. Contohnya tadi pagi saya membeli PTBA nih. Saya menjual PTBA. Saya tahu banget ini kayaknya PTBA ini akan dia breakout dari 4.300 ya. 4.300 itu pada jam 10 kurang gitu ya. Ya udah saya jual aja di 4.300 ya karena saya tahu ini pasti false gitu ya. Pasti false karena dia di 9.10 gitu ya. Saya jual di situ terus saya antri nih di 4.260 iseng aja gitu ya. Antri ulang di 4.260 dapat gitu ya. Sorenya saya jual lagi gitu ya. Yang saya udah hanya karena plan saya emang antri di 4.260 itu hanya sekadar memainkan momentumnya ya naik gitu ya. Ketika udah sampai akhir sesi day trade aja saya selesaikan keluar gitu kan ya lumayan kan bisa buat jalan-jalan minggu ini gitu ya. Jadi ya itu salah satu keputusan berdasarkan salah satunya psikologi trading gitu ya. Dimana kita lihat banyak momentum tapi kita masih tetap berpikir kritis bahwa kita harus jual, bukan malah ikut beli gitu ya. Gitu. Jadi itu pentingnya psikologi trading. Kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan kita, keuntungan kita ya. Sebentar. Bisa kepencet. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya psikologi boundaries ini adalah materi yang dulu pernah saya berikan pada level yang expert ya. Tapi nggak apa-apa. Ini menurut saya penting ya untuk diketahui karena dia dia juga berada pada level yang easily understandable gitu ya. Berarti dia mudah untuk dimengerti gitu ya. Dibandingkan saya menjelaskan tentang manajemen resiko yang memang harus benar-benar expert yang sudah melalui intermediate gitu ya. Tapi kalau psikologis ini masih oke buat kita understand ya. Karena dia simple aja sebenarnya. Uh, Tipikalnya gitu yang paling banyak itu adalah emotional gap ya. Emotional gap teori. Terus habis itu ada mental accounting, ada herd behavior yang sering kita terjadi, terus anchoring, ya, anchoring, kemudian ada self attribution dan Dunning-Kruger effect gitu ya. Ini semua menghalangi kita dalam mencapai suatu trading yang optimal gitu ya. Entah dalam pengembangan teknik trading kita maupun dalam pengambilan keputusan gitu ya. Karena ada hal-hal ini gitu ya. Nah, simple aja tuh sebenarnya ya itu ya, greed and fear ya.
ini adalah emosi dasar manusia ya. Kalau kita belajar di fisiologi manusia itu ada tiga otak. Otak kita tuh terdiri dari tiga layer ya. Tiga layer, dan layer pertama dari otak kita itu adalah tentang eh, reptilia ya. Jadi yang paling dasar dari otak itu adalah otak reptilia gitu, di mana dia sudah ada secara primitif itu keserakahan dan ketakutan gitu ya. Jadi emosi yang paling dominan, yang paling mendasar dalam diri kita untuk mempertahankan hidup itu tentunya adalah fear ya, greed juga gitu ya. Jadi emosi nggak bisa kita hilangkan ya. Jadi untuk suatu boundaries ini memang susah itu satu itu. Tapi uh, kita yang paling penting adalah sebenarnya uh, yaitu menerapkan trading plan ya. Jadi kita harus dalam keadaan tidak boleh merencanakan sesuatu, membuat trading plan ketika sudah entry gitu ya. Jadi kita harus sudah membuat plan dulu, terus habis itu kita baru entry. Jangan pada saat kita entry terus membuat plan gitu ya, karena berdasarkan uh, emosional itu ya. Jadi karena ketika kita entry, kita sudah membawa diri kita dalam suatu posisi yang vulnerable ya, sangat rentan terhadap emosi-emosi yang terjadi pada market, sehingga itu tidak baik bagi kita. Sehingga solusi yang paling tepat itu adalah ya udah trading plan direncanakan sebelumnya, kemudian disiplin terhadap trading plan-nya. Kemudian ada solusi lain untuk uh, membuat kita lebih uh, lebih enak dalam mengatasinya, itu dengan menggunakan layering TP dan layering CL ya. Jadi kita untuk grid and fear ini kita bisa misalnya memberikan TP yang sering saya ajarkan ya, TP-nya TP sedikit-sedikit gitu ya. Karena di sini kita berusaha supaya kita nggak grid gitu ya. Ketika kita melihat di suatu titik itu nilainya gede, persentasenya gede, kita akan mengharapkan gede. Tapi kalau misalnya kita sudah TP kecil-kecil, lama-lama di atas itu uh, duit kita kan makin sedikit ya, persentase kenaikannya juga akan jadi sedikit. Jadi di situ adalah solusi untuk mengatasi grid dari kita gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita nggak sampai kesampaian titik TP terakhir kita, misal atau kedua kita gitu, kita masih bisa berpikir logis gitu ya, berpikir logis dan juga nggak greed, nggak fear gitu ya. Jadi kita kemudian bisa sell on strength gitu ya. Jadi layering TP dan layering CL ini penting gitu ya. Simpelnya adalah menerapkan multiple target price ya, gimana risk and rewardnya kita tentukan ya, sesuai dengan yang sering saya ajarkan gitu. Ini salah satu teknik juga untuk mengatasi greed and fear ya, selain disiplin dalam trading plan gitu ya. Nah ini ya yang sering saya bilang ya, mungkin ya ada tiga titik TP gitu ya, kita bisa lihat di sini ada tiga titik TP, satu TP yang mungkin TP setengahnya gitu ya, titik yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga di sini ya. Yang ketiga di sini menurut saya yang paling kecil gitu ya, karena ini adalah suatu TP di mana kita memuaskan hasrat apa namanya, hasrat keserakahan kita gitu ya. Ketika kita sampai ke titik ini maka kita puas gitu ya, kita puas gitu ya. Tetapi kalau kita nggak sampai juga no problem gitu ya. Jadi di sini ada rewardnya gitu ya. Rewardnya adalah kepuasan ketika kita sampai TP terakhir gitu ya. Tapi kita juga nggak merasa ini suatu kerugian ketika kita nggak sampai ke TP ini, tapi dia lebih pada TP di bawahnya gitu ya. Jadi kita no problem ketika tidak sampai ke TP3 itu dan bertahan di TP kedua gitu ya. Tapi kita mendapatkan reward ketika sampai ke level ini gitu ya. Jadi hasrat keserakahan kita gitu ya. Hasrat keserakahan kita ini bisa tersalurkan gitu ya. Jadi kita bukan menghapuskan ketakutan itu atau menghapuskan keserakahan kita, karena itu merupakan suatu yang memang instinktif ya. Artinya itu adalah bentuk insting kita ya. Karena ya secara kingdom juga kita animalia yang mungkin sama dengan reptilia gitu ya. Layer otak kita juga ada layer yang
berhubungan dengan reptilia. Jadi itu merupakan basic kita memang untuk mempertahankan diri ya, sifat greed and fear tersebut. Jadi ini penting gitu ya untuk kita kasih reward gitu ya, karena akan membuat kita menjadi self fulfilled yang lebih bagus gitu ya. Jadi uh, ini cara mengatasinya dan bagaimana cara take benefit daripada sifat uh, dasar manusia itu sendiri gitu. Salah satunya. Nah, kemudian yang kedua adalah mental accounting ya. Di sini kita manusia itu cenderung untuk memandang sesuatu yang berbeda ketika dia menempatkan uh, uangnya berbeda gitu ya. Jadi secara basically harusnya uang itu kita pandang sama, kita pandang sama. Tetapi ada yang ternyata kita memperlakukan uang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi accounting itu terjadi pada mental kita gitu ya, pada persepsi kita gitu ya. Ketika kita mendapatkan eh, apa uang, terus uangnya itu dari lotre gitu ya, sama uang yang kita dapatkan dari bekerja keras itu nilainya berbeda kita anggap gitu ya. Satu itu, dua ketika kita trading misalnya, kita trading gorengan sama trading blue chip itu kita anggap berbeda gitu ya, karena kita anggap oh gorengan nih gimana gitu ya, tapi nggak kayak gitu harusnya gitu ya. Kita nggak boleh bertindak semena-mena terhadap uang kita gitu ya. Keputusan ya ketika kita menganggap uang kita berbeda pada tempat satu posisi tertentu gitu ya, kita akan bertindak semena-mena gitu ya dan berbeda gitu ya bila dalam benak kita nilainya sama gitu ya, sehingga muncul keputusan-keputusan yang ilogikal gitu ya, yang enggak logis ketika kita seperti itu. Misalnya gitu ya, orang ketika dapat lotre gitu ya, kan dapat lotre maka dia apa namanya menghambur-hamburkan uang lotrenya itu dibandingkan kalau misalnya dia mendapatkan uang dari gajinya gitu ya, dari gajinya maka dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu keputusan yang aneh kan sebenarnya. Sebenarnya itu sama-sama uang, kenapa kamu memperlakukannya berbeda gitu ya, harusnya kan kita memperlakukannya sama. Nah itulah ketika kita memandang uang itu pada posisi yang berbeda, pada saham berbeda, maka bisa muncul suatu keputusan yang semena-mena dan ilogikal terhadap uang-uang tersebut gitu ya, sehingga uh, memunculkan keputusan yang tidak tepat gitu ya terhadap uang tersebut. Jadi solusinya itu adalah karena kita sadar ya, kita sadar bahwa ini memang ada sifat seperti ini, mental accounting ini, maka kita dalam diri sendiri harus terus mawas gitu ya bahwa ada basis pemikiran yang seperti ini. Maka kita harus ingatkan pada diri sendiri bahwa setiap uang yang kita punya, yang kita keluarkan dalam setiap saham, setiap trading platform gitu ya, atau setiap bagian tertentu gitu. Misalnya uh, udah saya mau di Stockbit aja untuk investing gitu ya, terus dibiarkan bertahun-tahun gitu ya. Ternyata saham yang di Stockbit itu jatuhnya sampai 50, kita nggak tahu gitu ya. Itu karena kita tidak melihat uang itu berbeda gitu ya. Mungkin karena Stockbit yang sering lelat gitu ya, kita juga nggak tahu, atau memang kita tinggalkan gitu, lupa gitu ya. Jadi kita tidak memperhitungkan nilainya itu sama gitu ya, sehingga keputusan kita membiarkan itu ilogis ya, tidak logis gitu ya, sehingga solusinya adalah mawas diri dan sadari bahwa setiap uang yang kita punya itu adalah ya memang kita punya gitu ya, yang tetap harus kita hitung gitu untuk mental accounting. Lanjut ke ya ini ya, misalnya kita melihat cryptocurrency ya. Cryptocurrency ini kadang-kadang orang ilogis ya, karena dia bentuknya nggak jelas gitu ya. Karena dia nggak jelas itu bentuknya, sehingga menimbulkan suatu persepsi bahwa uangnya itu bisa aja hilang gitu ya. Kita menganggap bahwa ini sangat volatile, ya udah saya lempar aja uang ke situ, biarin aja gitu ya, biarin aja sampai dia grow gitu ya harapannya gitu. Tapi kita tidak memperhitungkan bahwa itu uang kita juga gitu. Kita harus istilahnya pertahankan atau kembangkan gitu ya, sehingga uh, menjadikan kita lebih financial freedom gitu ya gitu. Jadi ya seperti ini contohnya pada cryptocurrency, forex gitu ya, kita memperlakukan platform-platform itu berbeda uang gitu.
gitu. Itu tidak baik gitu. Terus herd behavior nih paling simple sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita follow the crowds gitu ya, ketika terjadi bubbles itu bukan tanda yang baik gitu ya, karena ada istilahnya histeria ya. Artinya ketika kita bareng-bareng orang kita jadi ikutan semangat gitu ya, tapi tidak berpikir logis bahwa uh, crowds itu bisa jadi salah. Jadi selalu berpikir agak skeptik ya terhadap apa yang terjadi di crowds ya. Misalnya seperti Bumi keluar ya, private placement itu yang 80 itu, ketika dia keluar itu Bumi turun harganya, saya langsung buat predik. Saya langsung buat predik bahwa Bumi akan ke 150 lagi gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk aktualisasi diri saya terhadap psikologis boundaries herd behavior ini ya. Akhirnya balik lagi ke 150. Jadi uh, crowds itu belum tentu benar gitu ya. Misalnya mereka panik karena private placement, tapi ternyata kalau kita lihat private placementnya itu private placementnya itu ternyata hanya sebesar 5 miliar saham ya, 5 miliar saham dari 135. Berarti kan dilusinya hanya kurang dari 5% gitu ya. Kurang dari 5%. 5 miliar itu ternyata transaksi harian dari Bumi saja mencapai 5 miliar gitu ya. Sebenarnya private placement-nya nggak terlalu akan menimbulkan efek ya, karena dia kecil gitu ya. Jadi nah itulah yang membuat kita harus berpikir kritis dan apatis terhadap suatu tindakan yang massal atau histeria atau panik ya. Jadi kita harus berpikir bahwa oh ini ketika uh, misalnya ketika PNLF naik luar biasa yang pada saat dia masih 400 dan jalan di 400 sampai 460 kemudian dijatuhkan gitu ya. Kita harus berpikir lebih skeptikal dan apatik gitu ya. Ketika kayak gitu kita harus ingat bahwa oh ini uh, objektifnya adalah bandarnya ternyata lama ngumpulin di 400 nih, 390 gitu ya. Oh, kok dia nggak akan balikin ke 400 Pak gitu. Atau berpikir yang lebih skeptikal gitu. Rasanya nggak mungkin deh dia kayak gitu gitu ya. Dia nggak mungkin menjatuhkan pada saat dia menuju 350 hanya untuk profit taking karena volumenya kecil ya ketika saat itu dibandingkan volume akumulasinya. Jadi itu dia yang uh, kita harus selalu berpikir skeptik ketika ada suatu crowds behavior gitu ya, kayak panik atau ekses berlebihan terhadap pembelian atau FOMO gitu ya. Jadi kita harus mempertanyakan apapun gitu ya tindakan dari general ya orang-orang di sekitar kita. Jadi ini yang penting ya. Jadi herd behavior itu kadang bagus gitu ya, kadang bagus, kadang enggak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi harus kritis dan mempertanyakan apapun itu yang ada di market. Terus nah ini herding, anchoring ya. Anchoring ini jadi suatu asumsi gitu ya, asumsi dan relative valuation gitu ya. Sebenarnya ini agaknya double edge ya. Artinya kita bisa aja kita anchor gitu ya. Kita membuat suatu anchor itu suatu uh, patokan gitu ya. Suatu patokan misalnya harga bank A itu ya. Harga bank A itu naik, maka harga bank B itu naik juga gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi itu harus di proof ya, harus kita proof, harus kita backtest gitu ya, harus kita bikin suatu bukti bahwa secara statistik itu memang benar gitu ya. Ketika bank ini naik, maka bank ini juga akan naik gitu ya. Atau ketika saham ini naik, misalnya saham yang berkaitan, misalnya PNLF sama PNIN atau PNBN gitu ya. Itu emang secara statistik kita lihat bahwa pergerakannya itu sama gitu ya. Kalau dia bergerak naik, maka dia akan naik gitu ya. Tapi kita nggak bisa harapkan yang tidak secara statistik itu beda. Contohnya kayak PNBS. Ya. PNBS itu beda sendiri ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu yang sama, itu mungkin PNLF, PNBN gitu ya.
PNIN gitu ya, itu agak sama gitu ya. Tapi kalau PNBS ini beda sendiri gitu ya. Jadi kita juga nggak itu double edge ya. Jadi kita kadang-kadang anchoring itu tepat, tapi itu harus dibuktikan gitu ya bahwa anchoring itu tepat gitu ya, atau patokan itu tepat gitu ya. Nah, ada false assumption atau asumsi yang general sekali ketika uh, uh, tapi ini salah gitu ya. Jadi ada false asumsi bahwa jika harga saham itu pernah di harga tertentu maka ia pasti akan kembali ke harga tersebut. Nah, itu adalah suatu false ya. Jadi belum tentu gitu ya. Karena pada teorinya, proven teori adalah ketika di manakah uang. Jadi ada artikel gitu nanti mungkin saya akan share di grup komunitas Go Invest. Uh, Kemanakah uang ketika saham itu jatuh atau turun gitu ya. Menurut riset mereka gitu ya, harga itu ditentukan dari psikologis gitu ya. Jadi kita yang menentukan ini harganya segitu gitu psikologis itu. Terus ketika dia turun, sebenarnya dia tidak apa ya, apa sum game ya, general sum game, artinya bukan permainan yang atau permainan yang pakoh atau sama gitu ya, atau hasilnya adalah jual belinya sama gitu. Ternyata enggak. Ternyata uang itu kalau jatuh saham itu, uang itu hilang gitu. Karena itu hilangnya kemana? Ke dalam psikologis itu. Ya, jadi dia psikologi is costly gitu ya. Jadi ketika kita panik, hilang uang itu dari panik itu. Gitu ya. Jadi ketika kita bergerak menaikkan harga ke 2000, itu bukan berarti kita mentransferkan ke uang kita itu ke bandar gitu ya. Nggak semua uang itu akan tertransfer ke bandar. Tapi uang itu akan hilang pada ekspektasi. Menurut penjelasan mereka seperti itu, gitu ya. Jadi ketika harga itu berada pada posisi yang memang hype, belum tentu dia akan kembali ke hype, gitu ya. Karena dia uangnya itu hilang dalam ekspektasi itu, gitu ya. Jadi kita solusinya adalah ketika muncul anchoring kayak gini, kita harus melihat sesuatu dengan objektif variabel, bukti dari relative valuation atau anchoring tersebut. Misalnya yang tadi ya kita lihat bahwa ternyata panen itu pergerakannya memang mirip ya, bergerak hampir sama gitu ya. Tapi ada beberapa misalnya batu bara kalau naik itu apakah sahamnya akan naik gitu? Ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak kayak gitu. Jadi relative valuation perlu dipertanyakan lagi. Kita harus melihat itu sebagai suatu yang objektif gitu ya. Harus dipertanyakan. Jadi ada false assumpsi yang seperti yang tadi saya katakan, kemudian ada relative valuation yang perlu kita lakukan koreksi atau bukti, mendapatkan bukti dari uh, apa namanya relative valuation tersebut. Gitu ya. Ini salah satu anchoring ini double edge ya, bisa jadi benar, gitu ya. Bisa jadi menemukan suatu metode atau strategi tertentu, atau bisa jadi merupakan false assumption, gitu ya. Terus nah ini ya, self attribution ini sebenarnya ya kesombongan ya. Lebih tepatnya dia tidak memperhitungkan faktor lain terhadap keberhasilan dirinya, sehingga dia tidak memperhatikan faktor lain dan mengevaluasi faktor tersebut gitu ya. Misalnya gitu ya, market memang sedang naik, indeks sedang naik gitu ya. Jadi otomatis ya dia akan menang terus gitu ya. Tapi dia tidak memperhitungkan bahwa apakah saya juga menang ketika market sedang turun gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa semua faktor itu tidak berpengaruh gitu ya, bahwa hanya ada faktor dalam diri saya sendiri yang menentukan keberhasilan dan trading, maka kita tidak akan melakukan evaluasi. Jadi ya solusinya adalah sadar diri gitu ya, dan terus mengevaluasi diri. Ini simple aja sebenarnya, ini basic yang terus menerus kita diingatkan dalam hidup sehari-hari juga kayak gini. Ini self attribution. Nah, terus ada satu lagi Dunning-Kruger ya. Dunning-Kruger ini yang kesombongan ya. Jadi ketika kita diberikan pengetahuan sedikit ya, diberikan pengetahuan sedikit, kita udah ngerasa feeling great about it ya, feeling great about pengetahuan yang kita dapat sehingga kita merasa bisa gitu ya. Tapi begitu kita coba ke dalam
suatu trading gitu ya, ternyata kita gelundung ke bawah gitu ya. Sehingga menimbulkan suatu ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri gitu ya. Sehingga kita insecure kayaknya gitu ya. Nah, orang yang berhasil lari atau berhasil berjalan menanjak dari insecure canyon ini, maka dia yang akan berhasil gitu ya. Maka kita eh, biasanya teman-teman yang gagal-gagal itu dia akan berhenti di situ, merasa bahwa saya nggak cocok nih trading gitu ya. Tapi dia tidak mencoba untuk mengevaluasi dirinya, apa sih kurangnya saya gitu ya. Apakah saya memang kurang belajar tentu atau saya lebih tepatnya kurang prakteknya gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya dapatkan adalah ketika teman-teman trading gitu ya, teman-teman berhenti ketika loss banyak gitu. Ketika teman-teman loss banyak, tapi teman-teman nggak tahu kan di depan tuh profitnya seperti apa. Profitnya lebih banyak kan? Jadi misalnya ada dadu nih, dadu teman-teman ternyata sebenarnya punya winning rate-nya 60% gitu ya. Ada dadu 60% pasti berpihak ke dalam kita gitu ya. Tapi teman-teman berhenti di uh, trading ke 60 gitu ya. Dan itu semua 40 kalah, 20 kalinya menang gitu ya. Padahal kalau menurut winning rate teman-teman, teman-teman tuh masih bisa ada 40 lagi gitu ya. Tadi kan 60% ya. Berarti kan 40 kalah, 20 menang, masih ada 40 lagi. Tapi teman-teman berhenti di 60 kali putaran trading gitu ya. Jadi di situ teman-teman nggak bisa melihat gambaran lebih jelas gitu ya. Bahwa teman-teman sebenarnya bisa gitu ya, bisa untuk melakukan trading itu gitu ya. Karena teman-teman berhenti di saat yang tidak tepat gitu ya. Dan tidak mencoba lagi gitu ya. Jadi itu yang biasa saya dapatkan dari teman-teman tradingnya. Oh, dia berhenti sebentar aja sebenarnya. Dia nggak cukup lama gitu sebenarnya trading, dan trading yang dilakukan pun nggak cukup banyak gitu ya untuk mengetahui semua yang ada di dalam trading ini gitu ya. Ada suatu buku uh, judulnya apa gitu yang berteori bahwa kita kalau misalnya mau master in certain things itu kita harus paling tidak menghabiskan 10.000 jam. Mungkin kita harus tetap uh, questioning itu apakah sudah sampai 10.000 jam gitu ya, untuk lari dari secure canyon ini. Jadi intinya seperti itu. Dunning-Kruger ini menyadarkan kita bahwa ya artinya kita nggak boleh sombong ketika dikasih pengetahuan sedikit itu kita merasa bisa, tapi tetap questioning ya. Questioning apakah saya tahu cukup banyak gitu ya. Kemudian ketika kita jatuh pada insecure, apakah saya sudah cukup gitu ya dalam berusaha. Kadang kita nggak cukup untuk berusaha dan keep improving gitu ya. Itu yang biasa yang terjadi pada trading. Dan trading ini kan sebenarnya orang anggap agak-agak remeh ya. Artinya anggap seperti istilahnya ya sampingan lah, sampingan gitu ya. Tapi jarang yang mau kayak super serius about it gitu. Jadi mereka lebih cenderung kalau saya sudah gagal insecure berarti nggak cocok buat saya, berhenti gitu ya. Tapi nggak pernah questioning apakah saya berhenti di saat yang tepat gitu ya. Padahal dia punya winning rate 60%, dia dalam putaran ke-60 dari 100 putaran gitu ya. Dia gagal 40%-nya, 40 kali putaran dia gagal, 20 kali menang, padahal masih ada 40 kalinya kemenangan yang ada di depan yang dia tidak sadari gitu ya. Jadi itulah yang kita perlu melakukan, keep questioning and keep improving terus ya. Jadi suatu ground ups ya. Jadi di sini Dunning-Kruger effect itu adalah starting point is hard ya. Starting point is hard. Jadi ketika teman-teman gagal jangan berhenti untuk terus mencoba gitu ya. Oke. Nah ini ya, ini simple ya. How professional trader works ya. Pertama kita harus menyiapkan trading strateginya ya. Jadi ketika setup kita, if bla bla bla, I must take position ya. Jika ada strategi kita tertentu, misalnya buy on breakout pada saat cup and handle, maka kita harus cari certain points yang cocok dengan strategi kita gitu ya. Ketika saat itu baru kita take position gitu. Research and screening before market opens, before taking positions ya. Jangan sampai kita kayak tadi ya, kita panik ketika tiba-tiba saham ini naik 20%, nah ikut-ikutan lah, ikut-ikutan gitu ya. Ya nggak bisa gitu ya. Kita harus lihat dulu, misalnya kita VWAP-nya udah sampai mana sih? Gitu. VWAP-nya udah sampai, bisa nggak sih aku entry kalau VWAP-nya segini? Gitu ya. Atau apa? Kita lihat di grup
forum-forum saham gitu ya, ini lagi di mention gitu, terus kita di situ kita menganggap bahwa itu risetnya kita gitu ya, padahal itu bukan riset ya. Riset itu menggali lebih dalam daripada suatu rekomendasi gitu ya. Jadi kita mencari sendiri alasan kenapa kita masuk ke dalam saham tersebut. Habis itu kita making trading plan and applying trading strategy ya, with ini risk ratio, risk reward ratio, TPNCL ya, and how many lots gitu ya. Ini mungkin nanti lebih banyak diajarkan pada yang expert class gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar, saya sarankan untuk ikut yang kelas yang sebelum-sebelumnya dulu, karena cukup rumit gitu ya untuk mengatur risk reward ratio, TPCL, dan bagaimana mengalokasikan lot-lot tersebut gitu ya. Kalau misalnya jarang trading, nanti ilmunya jadi lewat aja gitu, jadi rugi gitu ya. Oke, ini simple aja tentang psikologis trading ya. Jadi ini menarik untuk kita pelajari bersama. Tadi udah cukup banyak gitu ya. Jadi ini pernah saya ajarkan pada November 2021 ya, ke kelas expert gitu. Jadi silakan kalau teman-teman mau bertanya bisa nanti melalui Telegram ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang saham-saham yang di request ya, sesuai dengan biasanya. Hanging man itu, sorry, ini hanging man itu nggak kayak gini ya. Hanging man itu dia harus ada bawahnya gitu. Kalau misal namanya hanging man itu, dia harus hanging di mana gitu ya. Kalau kanan kirinya belum ada, berarti ini bukan candle hanging ya. Ini hammer biasa gitu ya. Jadi dia harus ada kanan kirinya ada sesuatu. Sorry, ini saya belum screen share ya, sorry. Screen share. Nih ya, ini bukan hanging man, ini hammer ya. Kalau dia turun di bawah, ada satu candle di sini lebih rendah, itu baru dia hanging man. Itu pivoting ya. Artinya dia mulai membentuk suatu tanda inversi yang minor atau sekunder gitu ya. Itu ini mungkin double top. Kita lihat nanti kayak gimana ya. Kalau besok turun ya hanging man gitu ya. Tapi harus ditutup dulu. Terus kita mulai untuk analisisnya. Aksio ya. Aksio. Teradata. Waduh. Ini khas ya sebenarnya nih. Ini pattern yang konsolidatif ya. Continuation sebenarnya kalau kayak gini. Mungkin dia akan naik ya. Tapi kalau harus naik ketika dia breakout ya. Kita harus waspada kalau kayak gini tuh adalah dia lewat dari membentuk lower low ya. Untuk lower low. Kalau dia membentuk suatu symmetrical triangle atau triangle gitu ya, bagus sih sebenarnya. Tapi ingat bahwa triangle itu pattern yang nggak cukup kuat gitu ya. Sorry. Pattern yang nggak cukup kuat untuk naik gitu ya. Di sini sesuai sih, ini continuation pattern ya. Continuation pattern itu ditambahi dengan adanya kontraksi volume ya. Kontraksi volume kan volumenya menurun gitu ya. Tapi dia ranging gitu. Nah ini yang perlu kita bahas, garis bawahi adalah continuation pattern itu sebenarnya lemah ya. Jadi kita nggak bisa memperkirakan apa-apa dari continuation pattern gitu ya. Ketika dia membentuk kayak gini, kita nggak bisa ambil posisi gitu ya. Kalau kita ambil posisi, dia bisa jadi jatuh ke bawah. Gitu ya. Kalau dia jatuh ke bawah, maka kita harus sudah CL gitu ya. Maka lebih baik ketika dalam posisi ini ambil posisi ketika dia breakout ya. Kalau saya lebih enak lagi kalau dia breakoutnya di sini, di sini sudah terconfirm breakout kalau kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau Teradata ini dia membentuk continuation, ini bukan suatu posisi yang kita harus beli atau jual gitu ya, kalau menurut saya, karena dia ranging gitu ya. Dia harus tunggu dulu sampai dia menuju ini. Cuman ini bau-baunya sih bagus ya. Karena kita lihat ini ya. Dia naik, volumenya besar ya. Turun, volumenya turun. Naik, volumenya naik gitu ya. Simpelnya gitu aja. Tapi ini kita tahu mungkin arahnya ke atas gitu. Tapi untuk entry di level ini sangat dangerous ya. Artinya sangat beresiko, spekulasi. Jadi kita perlu untuk
tunggu breakout dulu kalau saya dibanding entry di dalam triangle ini gitu ya. Jadi silakan kalau menurut saya ini bukan hold, kalau udah masuk ya mau gimana lagi ya, mungkin bisa sell on strength atau sell on breakout gitu ya, terserah gitu ya. Kalau dia breakout mungkin dia akan sampai ke, jadi kalau continuation pattern ini kayak gini ya, dia ekstensinya ditentukan dari sebagaimana dia kira-kira breakoutnya di mana. Kalau dia breakout di sini, maka dia ekstensinya kita tempatkan di situ pada saat dia breakout gitu ya, dari tingginya gitu ya, dari tingginya terus diekstensikan ke sini gitu ya. Tapi kalau dia breakoutnya 1 minggu kemudian mungkin bisa jadi segini gitu ya, bisa jadi turun gitu ya. Atau dia barusan bentuk triangle breakout, maka dia ditempatkan di sini gitu ya. Jadi ekstensinya itu tergantung posisi dia breakout gitu ya. Kalau triangle movement gitu. Kalau triangle itu kadang-kadang ekstensinya tuh nggak bisa dipastikan banget. Jadi biasanya kalau saya sih paling ambil posisinya di sini TP-nya gitu ya. Baru mungkin ekstensinya saya kasih sedikit aja tes gitu ya. Jadi biasanya kayak gini. Kalau misalnya kita mau ambil tentang ekstensi gitu ya. Ekstensi dari triangle pattern. Karena dia pattern yang cenderung lemah gitu. Gitu. Itu aja. Terus lanjut KKS. Oh ini ya. Kekes nih masuk ke beli sore ya. Jatuhnya. Kemarin direkomendasikan oleh stock picker ya. Stock picker ini kelihatan ya. Kalau teman-teman di Go Invest nih nggak bisa lihat bahwa ini besoknya naik, ini lucu ya. Pasti bisa, ini pasti besoknya naik kan jelas. Ini volume cukup gitu ya. Terus dia candlenya tebal, ya besoknya pasti naik. Jadi ini sesuatu yang gampang untuk direkomendasikan orang-orang. Bahkan teman-teman Go Invest mungkin bisa buat stock pick kayak gini juga. Terus itu yang kemarin. Terus habis itu sekarang gimana sih? Dia apakah koreksinya bagaimana gitu ya? Kita lihat bahwa dia di 1 hour-nya ya bagus ya. 1 hour-nya dia distributif ya. Sini kita lihat bahwa dia ya naik gitu ya. Tapi dia ternyata ketika naik juga diguyur gitu ya. Sini diguyur turun. Gitu ya. Guyur turun. Jadi menurut saya ini masih belum tepat untuk ambil posisi, ambil ya. Kalau teman-teman mau, kita bisa lihat. Kalau misalnya udah entry ya, ini 200 PP-nya, 30 menit lah ya. Ini kita lihat indikator PP-nya. Nah ini ya PP-nya masih di atas ya. Transaksinya masih di atas gitu ya. Ini di 143 ya PP-nya gitu ya. Kalau di sini mungkin saya bisa perkirakan dia paling tinggi mungkin di 157 sini. 157 kalau mau rebound lagi gitu ya. 157 bisa ke 171. Jadi ini di sini. Jadi mungkin ke 171, tapi kalau misalnya udah entry, mungkin bisa sell on strike di 157 gitu ya. Kalau dia VP-nya di sini, gitu ya, 144. Gitu ya. Jadi, oke, 157, 158. Sekitar segitu. Jadi teman-teman, ya ini sebenarnya bisa main swing ya, karena dia di bawah VWAP-nya juga gitu ya. Cuman yang agak dangerous ya, karena dia berada di titik mau CL juga gitu ya. Tapi di bawah VP. Jadi lihat aja. Sebenarnya bisa scalping ya. Kalau saya sih scalping gini. Kalau dia naik gitu ya. Naik volume tinggi, tembus dari VP ini saya beli di sini 151. Kemudian nanti saya jual lagi 157 gitu. Ini salah satu teknik scalping. Ke sini. Soalnya ini adalah VWAP ini menunjukkan volume dalam range yang 5 menitan. Dalam range 5 menitan. VP-nya di mana sih? Apa volume price-nya di mana? Oh ini kan volume price 200 nih. Berarti kita tempatkan bahwa dia CL-nya mungkin di sini teman-teman CL. Jadi kalau mau scalping ya kayak gitu, tunggu tembus dari rata-ratanya dengan volume gede, berarti arahnya kan ke atas nih. Tentu dia mau distribusinya lebih tinggi dong. Gitu.
mungkin dia akan ke 157. Ya bisa lah ke 157 lagi mungkin ya kelihatan. Ini apalagi dia rebound. Melihat nih kayaknya tanda rebound. Tanda akan rebound. Mungkin besok akan naik. Menurut saya ini besok naik. Oke, itu aja. Kalau kakak ini ya kita lihat bahwa dia distributif ya. Distributif. Distributif. Terus VP-nya di 144 gitu ya. Kalau dia dibawa ke agak jauh dari 144 ya relakan aja CL gitu. Tapi kalau misalnya dia rebound ke atas mungkin dia akan sampai ke 157 lumayan. Ya agak hati-hati ya tentang kekes ini. Apalagi sering direkomendasikan orang atau akra. AKR Korindo. Oke, ini AKR ini sesuai. Ekstensinya udah sampai gitu ya. Ekstensinya udah sampai. Terus ini udah lama saya nggak lihat nih. Dia sekarang konsolidasi di daerah likuidasinya lagi. Gitu ya. Udah sampai ke ini level ini. Berarti saya udah kena prediksinya. Terus habis itu dia sekarang naik dengan volume tinggi gitu ya. Oh bagus ya volumenya. Ya berarti dia akan naik mungkin ke 1250. Kalau teman-teman udah entry di daerah likuidasi mau bow ya. Maka ini cocok nih untuk bisa naik ke atas lagi gitu ya. Udah wave berapa ini? Oh, masih wave satu dulu atau satu ini. Bisa jadi cuma baru satu gitu ya. Tapi wave gede ini. Hmm, ya ini udah selesai satu dua tiga empat gitu ya. Ini wave yang ini sudah selesai gitu ya. Nggak tahu nih. Tapi ini salah. Ini nggak bisa kayak gini. Kita lihat bahwa Elliott wave itu wave yang ini itu nggak boleh wave paling kecil gitu. Ini harus wave yang salah satu tengah atau paling tidak kedua terpanjang gitu ya. Jadi ini kalau kayak gini ini merupakan satu wave. Satu wave. Terus ini wave kedua mungkin akan sampai wave ketiga sampai kemana dia ternyata ATH oh di sini ada ini lagi ada daerah likuidasi lagi tapi udah ya mungkin ke sini tembus dikit ya mungkin ke arah sini lah 1300 itu dikit-dikit ternyata kecil-kecil gitu. Untuk wave 3-nya mungkin bisa ke 1300 ke atas dikit gitu ya. Tapi untuk dia naik ke atas nih kayaknya ringan. Ringan. Karena 200 harinya itu ternyata nggak terlalu banyak volume di atasnya. Kan di bawah. Gitu. Jadi ini harusnya melenggang. Melenggang dengan mudah. Apalagi volumenya naik nih. Turun, volumenya turun, naik, volumenya naik. Gitu. Ya udah sesuai dengan kalau kayak gini nih bukan exhaustion ya, tapi dia continuation ya. Kalau exhaustion itu kita dapetin volumenya tiba-tiba turun. Tapi kalau dia kayak gini dia cenderung flat ya. Flat pattern. Ya gini lah. Flat pattern, volumenya terkontraksi, breakout ya. Terus lanjut nih. Lanjut ya paling tidak nanti teman-teman kalau misalnya udah entry ya ketika dia breakout gitu ya. TP-nya di mana sih? TP-nya di 1290 gitu ya. Mungkin enggak sih, enggak ke sini. Mungkin ke sini juga boleh. TP perlahan ya, layering aja dulu. 1300 boleh. Sampai 1300. TP-nya situ dulu mungkin ekstensinya bisa kemana-mana ya. Ya kita bisa belajar Fibonacci ekstensi ya di sini. Fibonacci trend base di sini kita taruh di sini 1, 2, 3 ini ekstensinya ya. Nah, dia paling ke 1335. Nih, Fibonacci sama aja gitu dengan garis-garis yang kita buat. Ternyata ya itulah the magic of Fibonacci ya. Kita nggak tahu ternyata dia sama ya membentuk support resistannya kurang lebih dengan yang kita buat dengan untuk penjam mata. Gitu ya. Jadi mungkin paling tinggi di 13350. 1335. Untuk Akra nih oke. Bagus ya. Dia berusaha breakout dari flag patternnya gitu. Flag pattern kalau mau dibuat
ekstensinya ya sama sih mungkin di sini. Oke, tiangnya di sini. Sini. Ya, kan sama. Ya di sini. 1335 gitu ya. Secara ajaib Fibonacci ajaib. Atau kenapa? Ekstensinya yang pertama sudah tercapai. AKR oke. Terus habis itu MTDL. Oh, MTDL ini yang tadi pagi dibilang shooting star ya. Hmm. Dua ternyata nggak shooting star ya. Nah, untung kalau saya nggak bilang iya. Kalau nggak kamu udah caya. Ya, ini masih lanjut lah ya. Mungkin volumenya naik nih. Bagus ya. Rapi ya mainnya. Rapi. Bandarnya rapi ya. Juga rapi. Ya kita belum lihat tanda pembalikan yang signifikan ya. Kita lihat lagi misalnya 1 hour ya. 1 hournya ya ini bisa kita ituin lah. Soalnya dia bergerak naik soalnya. Gitu ya. Jadi dibilang shooting star mungkin ini jebakannya kita lihat 5 menitnya aja. Apakah merupakan suatu jebakan? Oh tidak ya, ternyata dia lebih banyak volume ketika dia naik. Maka ini adalah lanjut ke atas. Ya ini ya kayak gini ya harus diperhatikan ya. Kayak gini, ketika kita lihat kayak gini, kita bilang ini shooting star dia turun, wah kita ditipu dari. Terus kita CL. Ingat bahwa satu candle tuh harus diselesaikan dulu. Jadi kita nggak mesti bilang patternnya itu selesai atau lengkap ketika dia masih running. Gitu ya. Ini nanti saya buat shortnya deh. Trading mistakes ya. Ketika kita udah ngecat dia uh, shooting star, padahal dia belum selesai candle-nya. Itu salah. Gitu ya. Jadi dia harus selesai dulu satu candle, baru kita bisa cap. Contohnya kayak gini nih. Lihat. Ini volumenya gede pada saat naik loh. Gitu ya. Ternyata pada saat ini lebih rendah gitu ya. Distribusinya nggak total. Terus dia naik dengan volume yang cukup lagi. Gitu ya. Maka dia akan sampai ke target kita nih. Yang TDA. Lanjutkan. Ini ya, jangan lupa tadinya TP-nya jelas-jelas ini ya. Mungkin teman-teman bisa TP bertahap di 670 ya, yang sudah trading di sini. Ini udah lanjut ya, KPN handle breakout ya. Jadi breakout, kalau mau buy on breakout silakan. Kalau saya silakan, karena dia jelas-jelas menipu. Kalau jelas-jelas menipu kan kita udah tahu ya, berarti arahnya kemana. Jelas-jelas menipu. Ini makanya. Jadi teman-teman bisa breakout, buy on breakout dengan target ekstensi jauh ini. Mungkin di sini. Balik lagi ya, ke area sini. Di sini, di sini aja. 735. Nah kita lihat di sini juga volumenya paling gede di atas ya. Jadi agak melenggang di atas. Gitu. Lanjut dulu MTDL-nya oke. Jebak DRM. Wih di saya baru lihat nih DRM. Mantap, mantap. Ngeflag ya. Ini bisa jadi flag gitu ya, terus ke atas lagi. Ini ada nama candlenya ya, aku lupa tapi namanya. Tapi ini posisinya akan ke atas gitu ya. Pattern besarnya belum selesai. Eh, udah kena. Pattern besarnya udah kena. Terus ini membentuk apa lagi ya? Ya ini 1, 2, 3. Ya ini agak hati-hati. Correction wave 1 ya. Jadi kita harapkan mungkin ke sini aja paling enggak gitu ya. Kamu boleh dengan basis pattern ini. Dengan basis pattern ini maka kita targetnya ke sini aja dulu. Karena kita lihat bahwa ini kalau secara Elliott ini udah selesai. Ya. Secara Elliott ini udah selesai, mungkin dia harus membentuk konsolidasi lagi baru dia lanjut gitu ya. Uptrend ya, masih bagus gitu. Dan kita lihat ini volumenya juga
something wrong gitu ya, ada yang salah di sini. Ketika dia turun volumenya nggak terlalu signifikan, tiba-tiba naik dengan volume yang luar biasa gitu ya. Terus habis itu kita lihat 1 hour-nya gimana. 1 hour-nya mendadak. Wah ini, ternyata jelek ya. Sorry, sorry, sorry. 1 hour-nya ternyata jelek. Kalau kita lihat di sini, eh, dia banyak kan dijual di sini dibandingkan ketika dia naik gitu ya. Jadi agak hati-hati ya. Apalagi ini udah wave yang correction wave gitu ya. Dia correction wave, jadi ya kita nggak expect tinggi-tinggi lah. Kalau misalnya udah entry ya gitu. Siapa tahu ini dia hanya menggambar aja. Artinya dia membentuk suatu pattern-pattern shallow kayak gini, double double bottomnya shallow gini, mungkin ekstensinya mungkin sampai 790 aja. Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap kalau misalnya dia udah suka jebak-jebakan gini. Kan jebakannya dia naik sedikit kan ininya gede. Ini berarti volumenya uh, diisi gitu ya, dibuat volumenya tinggi. Gitu. Tapi ketika dia naik, ternyata volumenya lebih rendah. Jadi kita nggak expect apa-apa ya dari ini. Ini berarti semacam dia mentung-mentungin supaya retail masuk ke saham ini. Karena tujuannya mungkin distribusi, saya nggak tahu ya. Cuman ini ya kelihatannya sudah selesai. Heavy wave-nya udah selesai, tunggu dulu, baru kita lihat kalau dia membentuk wave baru. Gitu. Tanda inversinya ada, cuman meragukan candle terakhirnya. Ini juga candle-candle seakan diisi gitu ya. Karena dia geraknya kecil, tapi volumenya gede gitu ya. Seakan diisi untuk memanggil retail gitu. Jadi ya agak hati-hati, mungkin bisa trading manfaatkan aja kepentingannya bahwa dia memang pengen naikin, bikin ekses gitu ya, mungkin eksesnya bisa dimanfaatkan. Tapi jangan berharap tinggi-tinggi gitu ya, sampai lebih, sampai puncak sini lagi. Kalau udah gojek-gojek gini, ngegojek-gojek gini, ya saya nggak berharap dia arahnya ke 80. Itu aja untuk DRM. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya dari saya. Semoga yang tadi trading psikologi teman-teman bisa uh, belajar lebih banyak gitu ya, sehingga nanti bisa dapat trading dengan lebih baik gitu. Terima kasih buat waktunya. Selamat sore.